Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Risu Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mulai dari diri modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dalam LMS ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu pertanyaan nomor 1, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Jawaban saya adalah, pada saat kepala sekolah melakukan observasi atau supervisi, ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas, saya merasa cemas, gugup, tegang, dan takut karena merasa diawasi. Meskipun sudah melaksanakan pembelajaran sesuai RPP yang telah disusun dengan sangat lengkap dan matang, namun tetap saja saya merasa gugup, keringat dingin bercucuran, khawatir jika pembelajaran yang saya laksanakan tidak sesuai dengan standar penilaian kepala sekolah. Pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Jawaban saya adalah, biasanya kepala sekolah akan melakukan supervisi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama di awal tahun ajaran baru, sehingga saya bisa mempersiapkannya dengan sangat matang. Akan tetapi, pernah suatu saat di luar sepengetahuan saya, kepala sekolah mendadak mengadakan supervisi ke kelas 2 hari sebelum jadwal yang telah disepakati. Karena pada jadwal tersebut beliau bentrok dengan rapat MKKS. Oleh karena itu, saya harus bisa mengendalikan diri, tetap tenang, dan menguasai emosi saya. Untung saja perangkat pembelajaran saya sudah lengkap. Pada saat observasi, kepala sekolah mengamati sekeliling kelas, dari mulai penataan kelas, kerapihan, kelengkapan perangkat pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, metode, model, dan strategi pembelajaran yang saya laksanakan, hingga keaktifan murid di kelas, dan beliau pun menanyakan beberapa pertanyaan terkait semua itu. Pasca kegiatan observasi, kepala sekolah memberikan saran dan koreksi kepada saya terkait proses pembelajaran yang telah saya laksanakan apabila ada satu atau beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut saya, supervisi ideal yang bisa membuat saya berkembang yaitu, yang pertama, adanya perencanaan yang baik tentang tujuan dari supervisi tersebut. Yang kedua, mendorong guru untuk setiap saat mempersiapkan diri dengan matang dalam setiap proses pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari guru. Yang keempat, mendorong guru untuk dapat menemukan sendiri pemecahan masalah yang dihadapi. Yang kelima, memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh guru untuk merencanakan tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang ada dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memegang prinsip kemitraan atau setara sehingga tidak ada yang merasa dinilai maupun menilai. Pertanyaan keempat, menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai dengan 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10? Dan jawaban saya adalah, menurut saya, jika saat ini saya menjadi kepala sekolah dan perlu melakukan supervisi, posisi saya sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10, yakni situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10, maka saya berada pada skala 8, karena saya masih ingin memberikan saran terkait proses pembelajaran yang masih belum sempurna, misalnya terkait wajah dan mimik saya ketika berada di kelas, yang kadangkala lupa senyum, apalagi ketika gugup atau khawatir melanda. Pertanyaan kelima adalah, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal antara lain, yang pertama, referensi tentang supervisi akademik. Yang kedua, standar atau kriteria penilaian supervisi akademik. Yang ketiga, mampu mengenali kelemahan diri untuk menemukan masalah yang dihadapi.
Dan yang terakhir adalah berpikiran terbuka dan rasa ingin tahu yang tinggi. Pertanyaan tambahan selanjutnya adalah, setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif, tuliskan harapan Anda terkait modul ini. Yang pertama, apa saja harapan yang ingin Anda lihat ada pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Harapan yang ingin saya lihat pada diri saya setelah mempelajari modul ini adalah: yang pertama, mempunyai paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi untuk mengembangkan kemampuan rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi, memberdayakan dan menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kompetensi diri, yakni kompetensi pedagogik, sosial, dan emosional. Apa saja kegiatan, materi, manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Kegiatan, materi, dan manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini adalah: yang pertama, kegiatan, yaitu praktik penerapan komunikasi dan berpikir coaching. Materi yang saya harapkan adalah materi yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran, yakni mengenai coaching untuk supervisi akademik. Manfaat yang saya harapkan adalah: yang pertama, saya mampu menguasai seluruh materi yang ada dalam modul ini, sehingga dapat saya terapkan dengan baik di sekolah tempat saya mengajar. Dan yang kedua adalah, saya akhirnya mampu untuk melakukan coaching pada komunitas praktisi dan mampu menerapkan paradigma berpikir coaching untuk supervisi pembelajar. Sekian pemaparan mulai dari diri modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.